Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan tantangan dan juga peluang UMKM. Tadi perbincangan kita sedikit terpotong ya sama Mbak Meli ya. Ini terkait dengan salah satu tantangan dari pelaku UMKM terutama makanan juga nih ya, bahan baku. Nah, kalau Mbak Meli sendiri ini ketika bahan baku sedang naik, lebih memilih mengecilkan produknya atau menaikkan harganya. Mungkin ini juga bisa menjadi tips juga ya untuk teman-teman yang merasakan seperti itu. Ya, alhamdulillah sejauh ini Xiaomi Parasit masih di harga yang sama, masih di harga yang lama, masih 15.000, dan alhamdulillah pelanggan puas tentunya. Jadi untuk bahannya tetap tidak dikurangi, Mbak. Terus bagaimana cara mengakalinya ketika? Ya, alhamdulillah masih masuk. Masih masuk. Ya. Atau mungkin bisa pindah toko yang harganya lebih murah seperti itu ya? Enggak, masih tetap pelanggannya masih tetap berlangganan, Mbak, walaupun enggak dinaikin gitu kan. Baik, ini kan Mbak Meli kan baru 2 tahun ke belakang ya sudah mulai terjun ke dunia digital. Seperti apa mungkin progres atau mungkin dari awal dan juga sampai sekarang perubahannya seperti apa dari pelanggan sendiri? Apakah semakin meningkat atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sejauh ini semakin meningkat, semakin banyak pelanggan, baik itu dari instansi pemerintahan maupun sosial media. Ya, jadi kita juga bukan setiap ada pemesan aja, tapi setiap ada event-event kita ikut gitu. Untuk di instansi pemerintahan ambil di kita. Kalau untuk perhotelan pun, bahkan perhotelan pun juga ngambil di kita. Berarti sudah banyak instansi yang order ke Mbak Meli. Alhamdulillah. Ya? Seperti event yang ada di Bank Indonesia, kita ikut. Waktu itu ada juga di Kementerian Keuangan, itu sering sekali Mbak mengikut menyelenggarakan untuk memajukan UMKM. Ini orderannya tiap hari atau ready tiap hari makanannya atau seperti apa Mbak Meli? Iya, kalau untuk ready tiap hari tidak. Jadi sesuai pemesanan aja, seperti H-2, H-3 bisa dipesan dalam jumlah banyak. Insya Allah kita ready-in, Mbak. Berarti itu kesanggupan dari Mbak Meli juga ya mengambil pesanannya ya, ketika misalnya ada 3 instansi yang memesan gitu kan, 4 instansi, itu tergantung kesiapan juga diri sendiri juga ya? Iya, tapi insya Allah diusahakan semuanya diambil. Karena ini kan dikelola sendiri ya. Iya. Ini paling banyak orderan berapa nih Mbak Meli? Kalau dari instansi pemerintahan kadang 100 Mbak, 100 porsi paling banyak itu. 100 porsi? Iya. Itu dikerjainnya dari malam? Atau pagi atau bagaimana? Itu udah prepare Mbak, udah prepare 2 hari sebelum itu kita prepare dulu. Jadi kan kita nggak mau lelah gitu kan, jadi udah prepare berapa hari sebelumnya. Tapi untuk pengerjaannya udah mulai dari malam gitu Mbak. Berarti Mbak Meli fresh gitu. Masih fresh gitu ya? Iya, diterima pelanggan masih enak, masih anget gitu kan. Karena ketika ada komplain kan biasanya pelanggan ini nggak balik lagi ya Pak ya. Jadi memang harus dijaga dari kualitasnya gitu kan, dari packagingnya, dari harganya, tentunya juga harganya harus dimiringkan dan juga sesuai ya gitu ya. Sesuai. Agak trouble juga nih ya para pelaku UMKM. Soalnya kalau udah dinaikin itu biasa. Malan gitu kan. Yang kita tahu kan maunya enak gitu kan. Enak murah banyak. Iya. Banyak dan harga bersahabat ya Mbak. Oke, Pak Bapak mungkin bisa dijelaskan juga Pak Gerda terkait dengan tantangan pelaku UMKM sejauh ini dari penglihatan Bapak sendiri seperti apa? Ini juga salah satu contohnya ya yang Mbak Meli rasakan. Makanya tadi disampaikan memang tantangan UMKM kita ambil secara umum khususnya di Kota Bengkulu termasuk karena memang ya itu tadi karena dampak persaingan global tadi kan pasar perusahaan besar juga ada di sana di sisi juga, makanya tadi mungkin lebih ke keterbatasan SDM-nya, waktunya juga. Terkait itu tadi teknologinya, terkait pemahaman yang untuk UMKM go digitalnya, dari sektor juga pembiayaan tadi yang disampaikan tadi, dan itu menjadi tantangan kita. Terus juga terkait dengan akses pasarnya, akses pasar itu kan bisa kita ajang promosi juga, ajang seperti apa sih supaya produk ini bisa menarik dan bisa orang tahu sampai ke nasional maupun ke nasional. Memang itu tantangan UMKM. Tapi tantangan itu sebenarnya kan potensi kita tadi ada, potensi ada. Ya kalau untuk kapasitas SDM pelaku, ya itu tadi sama-sama pelakunya juga memang betul-betul sungguh-sungguh. Kami pemerintah juga
baik itu juga dari perbankan, baik dari perguruan tinggi juga kita sama berkolaborasi. Dan juga tadi mungkin pelatihan yang terkait karena menyesuaikan dengan kondisi zaman, teknologi informasi digital, makanya itu mungkin yang lebih. Makanya tadi yang sampaikan ada database yang memang seperti apa kita lihat juga. Oh ini potensinya, ini lebih ke pembiayaannya. Dia kalau untuk secara digitalisasinya baik laporan keuangannya, terus marketplace yang digunakan, terus website dan apa-apanya itu sudah ini, oh berarti dia lebih ke pembiayaan yang kita bantu. Dan ini mungkin dia dia pembiayaan dapat, tapi dia nggak jalan. Kita kan jangan sampai ini karena prioritas dari pusat juga nanti kredit macet lah apa-apa. Jadi kita memang kita coba sih namanya step by step. Oh ini sih kita ambil mungkin di usaha yang ini seperti ini. Mungkin kalau yang udah besar itu bisa menjadi motivasi, dia memberikan mungkin pencerahan kepada yang di bawah-bawahnya untuk lebih kayak lebih oh harus tetap seperti ini. Jadi lebih ke berbagi pengalaman seperti apa, karena itu kan perlu saya pikir juga selain yang tadi dari akses pembinaannya, dari pembiayaannya, pelatihannya, tapi sharing yang ini sih memberikan motivasi hampir seperti lebih ke memotivasi supaya mereka nggak ada semangat. Baik, sekarang kan sudah zaman serba canggih ya Pak ya. Kadang-kadang juga orang tuh membeli makanan dari via online seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Pak Garda sendiri, seberapa penting sih para pelaku UMKM ini melek digital? Apalagi mungkin ada beberapa orang juga yang pengen mencoba untuk memasarkan produknya secara digital, tapi terkendala kurangnya pemahaman terhadap teknologi, atau mungkin tidak ada handphone atau seperti apa pendampingan dari Kadis Koperasi sendiri. Maka tadi disampaikan kita ngambil skop yang teknologi informasi, kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Nah itu tadi, yang pertama tadi, ya itu tadi saya bilang kemauan dan memang pelaku usahanya. Tadi kan kita lihat, oh dia mau buat usaha kuliner kita ambil. Seperti apa sih? Jangan hanya, oh saya mau buat inilah, saya buat ini. Makanya tadi seperti itu. Jadi, oh dia cari inovasi, ide dulu. Oh ini sih, nah, nanti kemasan yang disampaikan itu seperti misalkan di toko online dia buat website ataupun dia masuk di TikTok, seperti apa? Karena kan itu kan hampir dibilang non budgeter lah, biayanya tidak terlalu besar, cuma dengan memodalkan handphone. Kalau dibilang tadi handphone, ya ambil yang rata-rata lah, paling tidak. Kalau memang mau berusaha kan, ya setiap orang kan pasti punya handphone. Yang mungkin yang lebih ininya mungkin dia bisa kalau anak muda bilang kuotanya ada, kami bisa kreasi lah. Jadi tetap dalam artian, jadi jangan karena keterbatasan tidak melek, tidak ini, karena banyak caranya untuk mengetahui yang seperti itu. Kami juga tadi disampaikan pemerintah tetap memberikan pendampingan, memberikan pelatihan terkait ini, dan pihak-pihak lain kan juga ada seperti itu. Makanya tadi diskusi antar teman juga, nanti kami masuk di mana. Karena kan pemerintah juga masuk ke pembinaan itu setelah UMKM-nya terdaftar itu kan. Makanya di database ODS itu tadi. Jadi begitu dia siap, dia memang niat untuk membuat UMKM, dia memenuhi ketentuan perizinannya, nanti kan kami bisa menyasar juga. Karena pembiayaan juga nanti harus sudah punya surat NIB-nya juga. Berarti Mbak Meli ini juga bisa nanti Pak ya? Insya Allah. Tadi udah maju terus, Melu udah ini. Nanti bisa kita, oh ini kalaupun memang seperti ini kebutuhan Mbak Meli apa? Karena tadi saya lihat tadi, sebenarnya Mbak Meli ini kan konsep UMKM itu kan menciptakan lapangan pekerjaan, membantu untuk orang mendapatkan pekerjaan. Juga. Kalau udah tambah gede, tadi kan pesanan udah banyak, bisa-bisa Mbak Meli tambah 1-2 pegawai. Kan itu bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Bengkulu. Sejauh ini sudah ada gambaran untuk menambah staf misalnya? Atau mungkin menyewa ruko atau membuka toko sendiri Mbak Meli? Banyak banget harapan Mbak. Cita-cita setinggi
langit ya Mbak. Iya. Semoga tercapai. Amin. Baik, nih kalau Pak Garda sendiri melihat anak-anak muda yang membuka usaha ikut-ikutan tren nih, nah misalnya kalau kemarin ada lagi viral es kepal Milo, semua kan, mochi semuanya, es krim semua, itu seperti apa? Apakah itu cara yang cukup efektif untuk memulai usaha atau itu sebenarnya usaha yang mudah redup malah ya, karena banyak persaingan ataupun rival seperti itu? Ya, makanya tadi disampaikan tadi kan, lihat kita harus jeli juga. Anak muda tuh saya yakin sih, anak muda khususnya apalagi yang di Kota Bengkulu, mungkin produknya sama, tapi mungkin branding yang kita buat itu seperti apa kan, maksudnya ini berbagi. Oh ini kayak Mbak, somainya mungkin lebih ke somai yang disajikan. Oh ini rasanya seperti ini, bentuknya gitu, seperti ini. Karena kalau hampir sama, ya itu tadi, akhirnya kan sering kalau yang kita nggak kuat dengan yang sekarang ini, udahlah nggak ini. Makanya tadi ambil itunya, oh ini es kepal Milo, mungkin es kepal Milonya yang ini dia lingkupnya nyasarnya di mana, lokasinya mau di tempat di mana. Oh ini kami ambil pangsanya di sini sih. Ini kemasannya brandingnya seperti ini. Kita ngambil yang usaha kecil, yang mikro, yang ini yang misalkan anak-anak muda yang mau mulai usaha. Jadi ini udah dilihat, udah dianalisis juga. Kalau jual ini berarti pangsanya yang di sini. Jangan satu ini semua satu lingkungan itu kan memang nanti akhirnya begitu yang di sana laku kita enggak, dibilang aduh enggak. Jadi perlu ada pemikiran awal juga kan memulai usaha itu. Makanya tadi Mbak Meli mungkin usaha somai banyak, tapi kenapa perbedaannya itu maunya yang di Mbak Meli? Mungkin tadi kita tampilkan, oh ini loh kalau somai ini lezat, sehat, aman seperti ini. Atau Mbak Meli bisa kasih branding, kalau udah makan somai ini insya Allah tidurnya nyenyak. Itu maksudnya bentuk-bentuk yang menarik, karena kan sekarang ini butuhkan yang ini. Sama apa kita bilang, oh kawasan Pantai Panjang tuh kawasan pantai terindah di Indonesia. Menurut siapa? Menurut kita, kata Pak Wali kami. Berarti tergantung dari branding masing-masing UMKM seperti itu ya. Karena kalau untuk apalagi kan kita bicara kuliner, pasti ya hampir sama semua kuliner. Benar-benar. Dan juga seperti kata Pak Garda tadi ya, perbedaannya ya Bapak ya. Mungkin kita juga es kepal Milo, tapi perbedaannya dari segi apa? Dan juga mungkin dari segi lokasi juga ya Bapak ya, jangan sampai berhimpitan dan juga berdempetan dengan pelaku lainnya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita, tantangan dan juga peluang UMKM. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.